Sebenarnya, komunikasi itu penting dalam hubungan suami istri. Bukan masalah anak atau keluarga saja, tapi juga tentang dunia kerja suami atau sebaliknya. Tapi yang aku alami tidak seperti itu. Bahkan hari pertamaku kerja, Mas Arga tak tahu posisiku. Yang ada di pikirannya bisa kredit mobil dari gajiku. Terus, ini masalah menghargai. Pak Rudi seperti kurang menghargaiku. Setelah tahu aku istri Mas Arga. Apa karena Mas Arga bawahannya? Tapi ini hanya perusahaan swasta. Toh belum tentu bekerja lama. Bisa jadi dunia berputar. Dan yang dulu bawahan bisa jadi atasan. Kecuali perusahaan itu milik sendiri. Jika status hanya pegawai, tidak usah berlagak sok. Bukan berarti tidak tegas, asal sesuai SOP perusahaan. Jangan bercanda, Sar. Ini posisi buat pria loh. Bahkan setelah aku jujur, Mas Arga tidak juga percaya. Bentar, aku telepon Pak Ismail dulu. Nggak mungkin deh seorang wanita. Pak Rudi mulai fokus ke ponselnya. Jadi ia juga masih tidak percaya. Masih berlagak sok dengan menghubungi Pak Ismail. Emangnya aku tak pantas menduduki jabatan itu? Atau karena ia mendengar ucapan Mas Arga hingga ikut tak percaya? Logikanya, jika orang luar dengan komunikasi kami mungkin tidak percaya. Masa suami sendiri tidak tahu jabatan istri di kantor? Tapi tak mungkin juga dijabarkan semuanya. Mas, apa kamu lupa? Jika aku dulu juga posisi manajer, masa kamu meremehkan aku? Lalu kupalingkan pandangan ke Pak Rudi. Pak, apakah ada masalah jika manajer proyek adalah seorang wanita? Bukan gitu, Sar. Kamu udah 2 tahun nganggur. Lagian, posisi itu tak sembarangan orang. Apalagi nggak mungkin semudah itu dapat posisi manajer, meskipun kamu berpengalaman. Sebenarnya Mas Arga berusaha ingkar atau memang tidak percaya? Aduh, kenapa justru suami sendiri meragukan kemampuanku? Apa selama ini ia seperti itu? Seharusnya ia sadar kenapa aku bisa beli motor sport dengan cash. Itu bonus dari proyek yang aku tangani dulunya. Jangan banyak bicara yang merendahkan istri. Malu didengar orang. Aku masih berusaha bicara baik, meskipun hati ini sakit. Halo Pak Ismail, apa kabarnya? Pak Rudi mulai bicara di ponsel dengan mengaktifkan speaker ponsel hingga aku bisa mendengar. Halo Pak Rudi, gimana? Udah bertemu Sarah? Tadi saya utus ke sana. Tanpa ditanya, Pak Ismail sudah memberitahu keberadaanku. Akan tetapi, Mas Arga kenapa terpana melihatku? Entah apa yang ia pikirkan. Yang jelas, aku harus buat mereka menghargaiku. Wanita bukan berarti tidak bisa di posisi ini dong. Maaf Pak, jadi Bu Sarah manajer baru PT Bajatama? Iya Pak Rudi, mulai hari ini. Tapi jangan khawatir, Sarah udah biasa menangani proyek. Makanya saya minta ia ke sana meskipun hari pertama kerja. Oh iya Pak, maaf mengganggu. Bu Sarah sudah di sini. Saya kira Bapak yang ingin ke sini, jawab Pak Rudi sambil melirikku. Istri saya sakit Pak, makanya Sarah yang ke sana. Baiklah Pak, maaf mengganggu. Semoga istrinya cepat sembuh. Gak apa-apa Pak Rudi, terima kasih. Pembicaraan mereka di ponsel sudah berakhir. Pak Rudi memasukkan ponselnya ke saku celana. Lalu ia menghela napas panjang sambil mengarahkan pandangan padaku. Bu Sarah, maaf, saya tidak tahu jika Bu Sarah manajer baru PT Bajatama. Saya sudah beritahu sebelumnya, tapi Bapak tidak percaya. Lagian apa salah jika saya menduduki posisi itu?
Ku tantang mata Pak Rudi. Ya, aku kesal, tapi tetap berusaha tenang. Sudahlah Sar, Pak Rudi atasanku, gak usah diperpanjang masalahnya, tegur Mas Arga. Seperti itulah ia, jika sudah terbukti tidak benar, dengan gampangnya mengabaikan. Padahal akulah korbannya. Namun tak selamanya aku mengalah. Pak Arga, dari pihak PT Bajatama, saya kecewa. Jangan mentang-mentang pengawas lapangan kami sedang sakit hingga Bapak mengabaikan tanggung jawab. Sesuai MOU, kita sudah sepakat waktu pengerjaan proyek ini mungkin tidak ada tenggang waktu. Kali ini aku berucap tegas. Maafkan aku ya, Tuhan. Sebenarnya ada rasa berdosa karena Mas Arga suamiku. Kamu kok ngomong gitu sih, Sar? Alis mata Mas Arga bertaut, seolah tak suka. Oh iya, Pak Rudi, semoga saja kerjasama ini bisa berlanjut. Ibarat sebuah hubungan, jika tak nyaman, buat apa diteruskan? Sebenarnya ingin menghujat dia, tapi aku tak mau bersikap yang membuat diriku rendah karena mengeluarkan kata-kata kasar. Jangan bilang gitu, Bu Sarah. Kami sudah sering kerjasama dengan Pak Ismail. Jangan karena masalah kita hingga merugikan perusahaan. Enak saja dengan mengatakan masalah kita. Ia yang mulai. Kenapa seolah aku disuruh mengalah? Untuk terjun ke lapangan, aku tak boleh tunduk atau lemah. Ini dunia kerja. Yang lemah bisa dimakan. Yang dibutuhkan skill dan tata cara menghadapi bermacam sifat orang. Jika tak salah, jangan takut. Biar mereka lelaki berotot, tapi aku wanita punya otak untuk menghadapi. Sebaiknya saya lihat kondisi lapangan saja. Aku berlalu dari hadapan mereka. Akan tetapi Mas Arga dan Pak Rudi mengikutiku dari belakang. Sekilas ku palingkan, terlihat mereka berbisik, entah membicarakan apa. Aku tetap mengelilingi lokasi, sambil mencatat di pikiran apa saja yang dirasa kurang atau tidak sesuai. Sarah, Mas Arga mendekatiku. Ya, jawabku memalingkan pandangan ke belakang. Terlihat Pak Rudi berdiri tak jauh dari kami. Pak Rudi ingin bicara. Ayo, ajak Mas Arga sambil menarik tanganku. Tunggu, aku menarik tanganku hingga terlepas dari Mas Arga. Apa begini cara kalian bekerja sama? Sengaja suaraku dikeraskan agar ia mendengar. Bukan saja itu, para pekerja lapangan juga memperhatikan meskipun sedang bekerja. Enak saja aku yang harus menuruti dia. Toh ia yang ada perlu. Aku merasa Pak Rudi menggunakan jabatannya menekan Mas Arga. Jangan kira aku tunduk dengan manusia seperti Pak Rudi. Coba kalau ia bersikap ramah, mungkin kedatanganku tidak setegang ini. Biar aku ke sana, Gah, ucap Pak Rudi. Lalu ia melangkah mendekat. Sudah jelas tak ramah, masih juga berlagak sok. Dan Mas Arga, astaga, ia tak segarang saat berada di rumah. Sarah, Arga sudah seperti adikku, meskipun ia bawahanku. Bahkan ia teman paling dekat daripada yang lain. Jika proyek ini tak ada masalah, kerjaan Arga juga yang bakalan lancar. Bukankah ia suamimu? Wow, sekarang ia bersikap sok akrab dengan menyebut namaku tanpa disertai Bu seperti sebelumnya. Cepat sekali ia berubah baik. Pasti jabatanku membuatnya begini. Sebelumnya saya tak tahu kalian berteman. Bahkan saya tak pernah melihat Bapak datang ke rumah. Untuk masalah proyek tidak ada hubungannya dengan status kami suami istri. Aku hanya bekerja pada Pak Ismail. Sarah, kamu kenapa begini sih? Mas Arga marah. Kelihatan matanya melotot hingga Pak Rudi tersenyum sinis. Ini bukan rumah.
Jangan permalukan diri, jawabku tetap tenang. Hingga Mas Arga terdiam dengan muka merah. Oh iya Pak Rudi, pondasi itu harus lebih dalam. Ini bangunan bertingkat, takutnya tidak kuat. Jika gempa, aku menunjuk pondasi yang baru semeter di semen. Itu sudah cukup kuat, Bu. Lagian, jika runtuhkan, kita untung ada proyek lagi. Jawabnya nyeleneh. Astaga, darahku makin naik menghadapinya. Bukan saja kerugian materi, bisa jadi nyawa penghuninya. Jika menanamkan yang baik, akan ada hasil yang baik. Begitulah sebaliknya. Santai saja Bu Sarah, ini hanya bercanda. Lagian itu sudah semeter di semen. Masa bongkar lagi? Lebih baik bongkar 1 meter daripada 1 ruangan yang sudah jadi. Ini proyek, kepercayaan klien itu penting. Saya rasa tak perlu mengajari Bapak, karena mungkin ini bukan pengalaman pertama. Lalu aku melangkah, ingin meninggalkan lokasi ini. Terlihat muka Pak Rudi merah dengan keterdiamannya. Oh iya Pak Rudi, jika tak suka dengan kerjasama ini, silakan hubungi Pak Ismail, sambungku. Ia tetap dengan keterdiamannya. Aku melangkah menuju mobil parkir. Sebenarnya tak ingin cari masalah, tapi mereka mulai duluan. Jika aku tunduk dengan gampang, akan diinjak. Ini dunia lapangan, tak berpandai-pandai akan dimakan. Sarah, Sarah, terdengar suara Mas Arga dari arah belakang. Pintu mobil tak jadi dibuka. Lalu aku berbalik badan. Mau kamu apa sih? Mau aku dipecat? Suaranya lantang, hingga urat lehernya timbul. Seharusnya kamu membela jika ada orang lain tak menghargaiku. Lagian, ia pantas digituin kok, jawabku. Kamu ingin aku kehilangan pekerjaan karena sikapmu itu. Lagian, jika kamu kerja, belum tentu gajimu untukku, Mas. Toh, ibumu yang kasih uang. Kamu tuh sadar diri jadi istri. Aku suamimu. Oh iya, aku lupa. Kamu kan kerja buat kasih makan anak istri, ibu dan adikmu beserta orang tuaku. Wow, kamu suami idaman, Mas, jawabku sambil tersenyum cemoh. Mas Arga terpana dengan muka merah setelah aku berucap dengan nada cemoh. Entah kenapa bibir ini tiba-tiba berucap membalas perkataannya. Saat di warung kopi tadi, bahkan setiap kata dan caranya bicara masih terngiang dengan bangganya mengatakan jika ia sesak melihatku karena selalu minta duit. Itu hanya bercanda, Sarah. Suara Mas Arga terdengar pelan. Oh ya, termasuk uang 5 juta gajimu yang sudah aku habiskan, Mas. Bahkan saat aku menatap matanya, ia beralih pandang, seakan tak mau membalas tatapanku. Tumben tak berkutik. Biasanya aku bicara 1, ia malah 10. Dan mulutnya hampir sama seperti Andi, adiknya. Bedanya, Andi lelaki kemayu, sementara Mas Arga tampak garang. Bukan gitu, kamu salah dengar kali. Astaga, masih juga menyangkal. Ternyata aku salah dengar ya. Berarti salah kupingku dong. Ini mobil siapa? Ia menunjuk mobil. Baru nyadar jika aku kesini naik mobil. Atau mau mengalihkan pembicaraan kali. Aku kan sudah dapat kerja. Jadi Pak Ismail membebaskan aku pakai mobil ini. Lalu aku membuka pintu mobil. Setelah naik ke mobil, kaca jendela diturunkan hingga bisa melihat wajah suamiku. Mas, jangan buang-buang waktu di sini. Pekerja lapangan banyak yang duduk ngerokok saat kamu tak di sana. Jika proyek ini tidak selesai tepat waktu, jangan salahkan aku. Jika Pak Ismail bertindak hingga tak ada kerjasama lagi.
Kamu, kamu... Aku tak peduli ia mau bicara apa. Mobilku laju meninggalkannya dengan ekspresi kesal. Ya, bisa jadi statusnya sebagai suami merasa diinjak karena jabatanku lebih darinya. Justru aku berterima kasih. Ia memintaku bekerja hingga aku sadar jika perempuan itu harus bisa mandiri karena keadaan tak selalu berpihak baik padanya. Bersambung.